Oke, Shalom Bapak Ibu semua. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Ya, sangat baik. Oke, sebelum masuk ke arah sana, kita eh, berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, takkan hentinya kami datang mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan terima kasih juga untuk semua orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami cintai dan kami kasihi. Terima kasih buat istri, terima kasih buat suami, terima kasih buat anak-anak dan orang tua, terima kasih buat sanak saudara kami, dan juga para hamba-hambamu Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk melayani khususnya dalam ibadah pada sore hari ini. Sekalipun kami dipisahkan dari sisi jarak geografis, tapi kami masih bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan sharing kebenaran firman-Mu dan banyak hal yang mungkin juga nanti kami akan bahas setelah selesai. Tuhan, biarlah Engkau menuntun dan memimpin kami, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, dapat menyampaikan materi dengan baik dan mudah diserap, dan kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya izin share dulu Bapak Ibu bahan presentasi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sudah dapat apa namanya judulnya ya. Ya, ada judul yang saya bawa hari ini adalah dari bahasa asli ke bahasa jemaat. Nah, perkenalkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya adalah Ilyas Julkifli. Nah, saya mengambil pelayanan ini sebagai seorang penerjemah Alkitab yang menerjemahkan khusus Alkitab khusus Murtadin Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada setidaknya tiga lembaga penerjemahan Alkitab resmi di dunia. Yang pertama itu adalah United Bible Society. Di Indonesia itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kedua adalah Wycliffe, di Indonesia namanya Kartidaya. Dan yang ketiga adalah Pioneer Bible Translators, di Indonesia adalah Yayasan Dwi Pranata Atmaja dan Alkitab Bahasa Kita, yang mana saya juga terlibat dalam penerjemahan kedua lembaga ini Bapak Ibu. Dan saya adalah penerjemah tunggal untuk bahasa ke bahasa Murtadin seperti saya ya. Jadi kalau tiga lembaga ini mengeluarkan terjemahan Alkitabnya, maka Alkitab yang dikeluarkan dari tiga lembaga ini merupakan Alkitab resmi yang diakui oleh seluruh dunia. Nah, jadi posisi kami dengan LI itu adalah sejajar Bapak Ibu, tidak ada bawah dan membawahi, tidak ada lapor, kami harus melapor ke LAI dan lain sebagainya karena di hadapan lembaga penerjemahan Alkitab resmi di dunia, kami itu setara. Jadi dengan misalnya dengan Pak Anwar Chen sebagai Ketua Penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia, saya setara dengan beliau untuk menerjemahkan Alkitab dan lisensinya itu sama Bapak Ibu. Jadi apa yang kami keluarkan dari terjemahan ini sama, diakui oleh seluruh dunia dan tidak ada harus melapor bahwa saya harus melaporkan terjemahan saya ini ke Lembaga Alkitab Indonesia. Karena di hadapan Lembaga Penerjemahan Alkitab Asosiasi Penerjemahan Alkitab Seluruh Dunia, kami itu adalah setara. Dan untuk menjadi seorang penerjemah tidak mudah karena memang harus memahami bahasa Ibrani dan Yunani dan tidak sembarangan orang juga memang punya kapasitas untuk menerjemahkan Alkitab ini Bapak Ibu. Jadi ini perlu diingatkan bahwa ketika ada lembaga di luar LAI yang menerjemahkan Alkitab, jangan dianggap langsung sesat. Kalau dari tiga lembaga ini, dari United Bible Society, Wycliffe, dan juga Pioneer Bible Translators, maka lembaga itu adalah lembaga penerjemahan yang resmi di dunia. Itu saja tujuan sharing kita pada malam dan sore ini. Yang pertama adalah menolong hamba Tuhan memahami proses dan pergumulan penerjemahan Alkitab Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu bahwa kita hamba Tuhan zaman sekarang itu sebenarnya sudah enak sekali ya. Kita tidak perlu harus lagi belajar terlalu rumit dalam bahasa asli. Yang kedua adalah bersikap bijak terhadap berbagai versi Alkitab karena mungkin ada di antara kita hamba-hamba Tuhan, mungkin juga para pelayan Tuhan atau juga pemimpin komsel yang bisa menggunakan berbagai versi Alkitab supaya kita bisa belajar bahwa berbagai versi Alkitab itu tidak menunjukkan bahwa Alkitab itu dipalsukan atau mengalami keterbelakangan atau kemunduran dalam penerjemahan. Tidak. Yang ketiga adalah mengajar dan berkhotbah dengan kesadaran bahasa, konteks, dan teologi. Ini adalah penting ya. Nah, kita masuk dalam bahasa asli. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahasa Alkitab Perjanjian Lama atau Tanakh itu ada dua. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, yang kedua adalah bahasa Aramik. Sementara Perjanjian Baru pertama sekali itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Jadi kita tentu ini sudah hal yang biasa
Apalagi kalau di antara kita ada yang sudah mendapat pendidikan teologi, ya, sudah tahu bahwa ada tiga bahasa asli Alkitab. Yang pertama adalah Ibrani dan Aramik untuk Perjanjian Lama, dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Nah, di sini ada prinsip penerjemahan Alkitab, Bapak Ibu. Jadi, mungkin jemaat atau ada hamba Tuhan yang bertanya-tanya, Pak, Bu, Alkitab versi mana yang paling benar? Mungkin ada kita di antara kita yang berkata seperti itu, atau mungkin ada jemaat atau juga anggota kelompok kita yang bertanya, dan banyak juga yang bertanya kepada saya karena saya adalah penerjemah Alkitab. Nah, ini sering terjadi karena adanya beberapa versi yang ada di dalam Alkitab. Contohnya misalnya di aplikasi kita di Alkitab Yuku misalnya, ada beberapa versi Alkitab bahasa Indonesia yang bisa kita akses, yang bisa kita baca di sana. Nah, kadang kita juga merasa bahwa saya lebih suka versi Alkitab yang ini daripada yang itu. Nah, di sini saya akan membukakan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa kita tidak perlu kita sebaiknya tidak memfavoritkan satu terjemahan Alkitab agar kita bisa mendapat hasil makna yang sebenarnya yang jauh lebih mendekati dari bahasa aslinya. Yang nanti akan saya paparkan lebih detail lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini akan membuka realitas bahwa penerjemahan Alkitab itu bukan hanya sekedar teknis menerjemahkan, tapi ini juga berkaitan dengan kegiatan pelayanan pastoral dan teologis. Nah, jadi yang pertama adalah setiap penerjemah Alkitab itu harus ya hidup di antara dua tuntutan. Yang pertama adalah harus setia pada teks asli, dan yang kedua adalah dapat dipahami oleh pembaca masa kini. Perlu kita ketahui bahwa teks Alkitab itu adalah teks kuno, Bapak Ibu. Jadi coba bayangkan teks-teks di zaman Musa, ya Musa itu pakai bahasanya itu bahasa Ibrani, tapi Ibraninya itu adalah Proto-Sinaitik. Jadi zaman para nabi-nabi dia pakai Paleo Hebrew. Di zaman yang lebih modern lagi setelah zaman Esra dia pakai modern Hebrew. Nah, coba bayangkan hanya dalam bahasa Ibrani saja sudah ada tiga perbedaan aksentuasi, perbedaan vokal, sudah ada perbedaan huruf yang sangat mencolok. Dari Proto-Sinaitik ke Paleo Hebrew ke Modern Hebrew. Padahal sama-sama bahasa Ibrani gitu ya. Nah, itu adalah tuntutan kami para penerjemah yang bagaimana untuk menerjemahkan bahasa-bahasa kuno ke bahasa-bahasa yang sekarang ini yang mudah Bapak Ibu ketahui, yang mudah Bapak Ibu pahami. Jadi penerjemahan Alkitab itu tidak mudah ya. Penerjemahan Alkitab sangat sulit sekali. Ya, saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah di beberapa seminar di STT, kadang untuk menerjemahkan satu ayat aja saya harus membutuhkan waktu 6 jam untuk menerjemahkan satu ayat. Kenapa? Karena memang kita harus lihat dari sisi konteksnya, sejarahnya, teksnya, dan lain sebagainya itu pas nggak, sesuai nggak dengan apa yang dipahami oleh orang zaman sekarang. Ya. Terus kita tidak akan pernah benar-benar memiliki terjemahan yang akurat sesuai aslinya, karena bagaimanapun Bapak Ibu yang kita punya sekarang ini adalah terjemahan, bukan manuskrip asli yang kita dapatkan di zaman Musa, di zaman Esra, di zaman para nabi, atau di zaman abad pertama, para penulis Alkitab, murid-murid Yesus, tidak lagi. Karena yang kita punya sekarang ini adalah manuskrip, salinan dari salinan. Tetapi itu tentu menjadi suatu pergumulan bagi kita bagaimana caranya untuk bisa sampai memahami bahasa asli. Nah, Allah tidak meninggalkan kita sendirian seperti itu. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja dan berperan supaya kita tetap memahami bahasa aslinya, gitu ya. Nah, jadi tapi kita hanya bisa memilih terjemahan Alkitab mana yang paling bertanggung jawab, yang saya sebutkan nanti akan lebih detail lagi Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu jangan sampai kita hanya fokus kepada satu terjemahan Alkitab, dan ini akan membantu kita untuk memahami Alkitab nanti. Misalnya, kita bilang kita setia pada teks asli. Nah, ini saya kasih contoh. Bukan bermaksud untuk apa namanya menunjukkan kelemahan dari beberapa terjemahan Alkitab, tapi ini menunjukkan bahwa pentingnya kita tidak hanya mengandalkan satu terjemahan Alkitab dalam pelayanan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Sebagai contoh, di dalam Matius 6 ayat 33, kita tahu itu adalah ayat yang populer ya dalam TB versi yang baru, yang lama ya. Jadi sebelum TB2, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya kasih cetak warna tanda warna hijau di sini Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, Matius 6 ayat 33 dengan Yohanes 4 ayat 24 sama-sama kata diterjemahkan dan menggunakan kata kebenaran.
Tetapi kalau kita mundur ke teks aslinya Bapak Ibu, ini adalah dua kata yang berbeda. Kalau Matius 6 ayat 33 itu adalah dikaisune, kalau Yohanes 4 ayat 24 itu adalah aletheia. Jadi coba bayangkan inilah salah satu tantangan bagi kita yang hanya favorit kepada satu terjemahan Alkitab yang membuat kita akhirnya kehilangan makna asli. Ya, itulah pentingnya kita memiliki beberapa jenis terjemahan untuk memudahkan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya poprok, pokoknya terjemahan ini aja yang paling benar, yang lain enggak. Jangan, salah. Ini contohnya tadi saya bilang. Bayangkan satu kata kebenaran, tetapi memiliki bentuk kata asli yang berbeda. Kebenaran di dalam Matius 6 ayat 33, bahasa aslinya adalah dikasne. Sementara kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24, bahasa aslinya adalah aletheia. Nah, ini adalah salah satu pergumulan kalau kita mengandalkan satu jenis terjemahan Alkitab saja yang kita anggap itu sudah paling benar. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Iya. Nah, kalau kita bandingkan ke dalam bahasa Inggris, nah ini jauh lebih baik. Dalam bahasa Inggris, Matius 6 ayat 33 itu adalah righteousness. Dalam Yohanes 4 ayat 24 itu adalah truth. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa lihat ternyata Alkitab bahasa Inggris jauh lebih detail dibandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Indonesia, kebenaran, kebenaran. Sementara dalam bahasa Inggris, righteousness dan truth. Nah, ini dia. Itu sebabnya kalau kita mempersiapkan bahan khotbah atau bahan sharing, akan sangat baik sekali kalau kita memperhatikan beberapa jenis terjemahan supaya ini akan memudahkan kita. Jangan sampai yang kita ajarkan itu jadi salah, Bapak Ibu. Ingat ya, konsep dalam pengajaran lebih bagus batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dicampakkan ke laut daripada menyesatkan. Hati-hati kita para pengajar, para pengkhotbah, ya, yang para pemimpin di kelompok kita atau di tempat ibadah kita harus hati-hati. Jadi ini penting sekali untuk kita pegang. Jadi inilah salah satu mengapa saya selalu memotivasi banyak hamba-hamba Tuhan dan para teolog untuk tidak hanya mengandalkan satu jenis terjemahan, tapi kalau boleh beberapa jenis terjemahan. Nanti kita akan lihat lagi lebih detail ya. Jadi dari sini kita lihat, misalnya ada orang yang katakan pokoknya Alkitab TBLI yang paling benar, yang lain enggak. Nah, ini sudah saya tunjukkan. Di sini kebenaran, kebenaran. Matius 6 ayat 33 pakai kata kebenaran, Yohanes 4 ayat 24 pakai kebenaran, tetapi dalam teks aslinya yang satu pakai dikasne, yang kedua adalah pakai aletheia. Nah, justru terjemahan bahasa Inggris malah lebih akurat. Dia membedakan mana righteousness, dia membedakan mana truth. Ah, itu dia. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, ada juga yang menggunakan, oh kalau LAI nggak benar atau kurang tepat, berarti pakai Indonesia Literal Translation, Pak Jul. Nah, gitu ya, yang pakai Elohim, Elohim. Sama aja. Matius 6 ayat 33 mereka juga pakai kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 juga pakai kebenaran. Nah, ini tadi. Kalau kita misalnya terlalu mengagungkan satu terjemahan Alkitab lebih daripada Alkitab yang lain, Bapak Ibu, hati-hati. Favorit dalam terjemahan itu sebaiknya kita hindari. Karena namanya terjemahan itu memiliki keterbatasan. Itulah sebabnya saya akan jelaskan nanti lebih detail bagaimana cara mengatasi terjemahan ini supaya kita bisa menggali lebih dalam maknanya tanpa kehilangan salah satunya, begitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh Indonesia Literal Translation yang pakai Elohim Elohim itu yang paling lebih baik Pak Jul. Enggak juga. Buktinya Matius 6 ayat 33 pakai kebenaran, Yohanes 4 ayat 24 juga pakai kebenaran. Sama seperti yang tadi kan, yang di LAI punya juga pakai kebenaran. Jadi nah, melalui apa namanya sharing kita pada malam hari ini, jangan sampai kita menganggap satu terjemahan yang satu itu lebih unggul daripada terjemahan yang lain. Nah, contoh yang lain ya. Roma 12 ayat 2. Ini selalu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau kita lihat di sini Roma 12 ayat 2, kata berubahlah itu adalah kata kerja perintah aktif Bapak Ibu. Ya, ini kita pakai dari LAI. Berubahlah itu adalah kata kerja perintah aktif. Nah, tetapi kalau kita mundur, kita lihat ke teks aslinya, metamorphose itu adalah kata kerja pasif. Nah, jadi bukan kita yang berubah, kita yang diubah. Nah, itu dalam teks Yunaninya Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang mengubah kita,
Kalau kita hanya mengandalkan satu terjemahan Alkitab, Roma 12 ayat 2, berubahlah, berubah, berubah, berubah gitu ya. Apalagi kalau kita yang hamba-hamba Tuhan yang pakai apa altar call gitu ya. Yang altar call itu selalu ayo berubah, kamu berubah, ayo berubah gitu. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya itu salah. Kita tidak bisa berubah Bapak Ibu. Justru kita yang diubah oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen stres ketika dia bertobat, jatuh lagi dalam dosa, bertobat lagi, jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Dia menganggap bahwa dia bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah hidup kita lebih baik karena sudah dari awalnya kita sudah rusak karena dosa. Bagaimana yang rusak ini bisa memperbaiki dirinya sendiri? Tidak bisa. Harus ada tangan Allah yang penuh kasih yang bisa mengubah kita, makanya kita bisa berubah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dalam teks aslinya, metamorphose itu adalah kata kerja pasif. Jadi bukan kita yang berubah, tapi kita yang memberi diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Ah, itu dia. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, pas, be transform. Ah, ini dia, kata kerja pasif. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan satu terjemahan saja dan kita anggap, oh udah itulah yang paling benar. Hati-hati. Inilah pentingnya bagi kita memahami beberapa jenis terjemahan supaya memudahkan kita nanti dalam pelayanan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita terjatuh kepada yang kita anggap sudah benar padahal ternyata tidak. Gitu ya. Itulah pentingnya kita sharing pada malam hari ini ya. Makanan yang kita dapat malam ini adalah makanan yang daging semua Bapak Ibu ya. Jadi yang penuh dengan pengetahuan semua itu akan membantu Bapak Ibu memahami semua ya. Saya tidak akan kasih remah-remah, saya akan kasih daging yang terbaik untuk kesehatan rohani kita ya. Nah, selanjutnya kalau dikatakan bahwa ini setia pada teks asli katanya, kita bilanglah LAI. Kalau kita lihat di Matius 1, ada tulisan di sana asap. Ini ya bahasanya asap. Tetapi dalam terjemahan digunakan asa. Nah, ini berarti ada yang nggak setia pada teks aslinya, gitu ya. Atau yang ini lagi, ditulis di sini Amos, tetapi di sini diterjemahkan Amon. Nah, ini salah satu, saya anggap ini bukan, saya anggap ini adalah salah satu kelemahan dari terjemahan. Ya, saya gunakan ini dari LAI Bapak Ibu, dan banyak juga beberapa terjemahan baik dalam bahasa Inggris juga akan muncul hal yang sama. Ya, jadi kita tidak perlu apa namanya menganggap bahwa satu terjemahan itu adalah terjemahan yang paling akurat. Jangan. Kita tidak boleh memfavoritkan satu terjemahan, tapi nanti saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara mengatasi gap ini supaya kita bisa tahu ya. Jadi, kalau kita bilang ini adalah Amos, padahal teks aslinya adalah Amos, tapi dalam terjemahnya dibilang Amon, nah ini merupakan satu bentuk ke apa namanya tidak setia pada teks asli. Nah, ini dia dasar teologinya kenapa penerjemahan itu ada Bapak Ibu. Pertama adalah Allah menyatakan diri dalam bahasa manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman yang jadi manusia, diam di antara kita, berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa manusia. Nah, Tuhan Allah tidak memilih bahasa surgawi yang tidak bisa kita pahami, Bapak Ibu. Tapi bahasa manusialah yang bisa dipahami yang digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, dalam hal inilah para penerjemah dipakai untuk menjadi media oleh Allah untuk mengkomunikasikan firman-Nya. Nah, dasarnya adalah ini, karena sudah ada terjemahan selalu. Makanya selalu kita buat penerjemahan, penerjemahan, penerjemahan. Nah, dulu perjanjian lama itu adalah tradisi lisan, maksudnya itu yang belum ada kitabnya dari awal-awal Bapak Ibu, sampai akhirnya dibuat tertulis dan itulah disebut dengan kitab Ibrani ya, itu adalah kitab yang pertama. Terus dari kitab Ibrani, seiring dengan waktu, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Yunani, diterjemahkanlah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani ini ke dalam bahasa Yunani, itulah yang kita sebut dengan Septuagint. Ya, Septuaginta. Ada beberapa orang bilang Septuaginta. Kalau saya selalu Septuagint gitu ya. Nah, perjanjian baru diterjemah di apa dikutip ya, ada beberapa dikutip dari Septuagint karena Septuagint itu ada di abad pertama dan kedua sebelum Masehi Bapak Ibu, itu lebih pada umumnya dan bukan diadopsi dari teks Yunani teks Ibrani Bapak Ibu. Jadi sudah ada Alkitab-Alkitab yang sudah diterjemahkan dulu. Terjemahan Alkitab yang paling lama itu adalah yang paling tua itu adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuagint. Jadi sejak awal
umat Allah itu udah hidup dalam firman yang diterjemahkan. Ya, pada umumnya sudah lebih banyak yang sudah hidup dalam firman yang diterjemahkan. Nah, termasuk kita dalam zaman sekarang ini, Bapak Ibu, kita ada orang Karo, ada Alkitabnya bahasa Karo, ada orang Batak Toba, ada Alkitabnya bahasa Batak Toba, ada orang ini Papua, ada Alkitabnya dalam bahasa Papua, ada Manado, Alkitabnya bahasa Manado, ada Ambon, ada Alkitabnya bahasa Ambon. Terus ada Toraja, ada Alkitabnya bahasa Toraja. Nah, sama. Ya, cuman bedanya adalah di zaman sekarang terjemahan itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Kalau di zamannya pertama sekali itu hanya masih beberapa terjemahan saja. Secara khusus di perjanjian di zaman abad pertama itu masih Septuagint, itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Nah, selanjutnya saya ini kasih satu solusi buat kita Bapak Ibu, supaya kan saya bilang tadi kita jangan favorit satu Alkitab saja, terjemahan Alkitab saja. Nah, saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu semua, ada dua jenis terjemahan pendekatan besar dalam penerjemahan Alkitab. Sebenarnya ada empat. Yang pertama itu adalah interlinear, yang kedua adalah harfiah, yang ketiga adalah arti atau dynamic equivalent, yang keempat adalah parafrase. Tapi saya nggak bahas yang empat itu Bapak Ibu, saya hanya bahas dua saja yang paling umum. Yang pertama adalah terjemahan harfiah. Nah, cirinya struktur kalimatnya itu dekat dengan teks asli. Dan istilah teologis-teologis yang ada dalam teks aslinya itu dipertahankan. Itu adalah ciri dari terjemahan harfiah. Nah, kekuatannya baik untuk studi Alkitab mendalam. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang ahli bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bisa lihat tekstual. Nah, itu cocok untuk menggunakan terjemahan Alkitab secara harfiah. Dan dia tetap terjaga nuansa teologisnya kalau kita menggunakan terjemahan harfiah. Cuman, dia punya kelemahan Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan terjemahan harfiah, sulit sekali dipahami oleh jemaat yang awam. Kenapa? Bahasanya itu rumit, singkat, rumit, dan perlu penerjemahan. Nah, tak heran ketika orang membaca Alkitab, dia harus buka buku tafsir. Nah, kenapa? Karena menggunakan terjemahan secara harfiah. Dan yang kedua, bisa terdengar asing atau kaku. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu, terjemahan harfiah itu adalah terjemahan yang kaku. Nah, di Indonesia itu ada dua terjemahan harfiah. Yang pertama itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru TBLAI. Yang kedua adalah ILT, Indonesia Literal Translation. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada punya dua terjemahan ini, maka Bapak Ibu sudah memiliki satu jenis terjemahan dengan dua versi Alkitab. Ya, jadi dua Bapak Ibu punya, LAI punya, ILT punya. Tapi ini tidak bisa dikatakan dua jenis terjemahan. Ini masih dikatakan satu jenis terjemahan dengan dua versi Alkitab terjemahan. Jadi paham ya? Jadi walaupun kita punya dua Alkitab, tapi jenis terjemahannya masih satu, sama. Sama-sama diterjemahkan secara harfiah. Nah, terjemahan yang kedua itu dynamic equivalent. Cirinya fokus pada makna, bukan struktur. Dan biasanya ini terjemahannya lebih panjang, Bapak Ibu. Terjemahannya lebih panjang dan hampir tidak mempertahankan bentuk struktur. Itu dia kalau terjemahan dynamic equivalent. Dan bahasanya pun lebih alami dan lebih komunikatif dibandingkan dengan terjemahan harfiah. Nah, kekuatannya mudah dipahami, nggak perlu pakai buku tafsir. Dan sangat efektif untuk pembaca baru. Apalagi kalau misalnya dari Murtadin, baru-baru dapat Alkitab, tiba-tiba dikasih LAI, itu agak sulit. Tapi ketika dikasih terjemahan Alkitab khusus Murtadin, nah itu dapat kali, bagus sekali. Kenapa? Tidak terlalu teologis sekali gitu. Nah, cuman kelemahannya, resiko interpretasi penerjemah itu bisa beragam-ragam. Nah, ini salah satu kelemahannya. Dan nuansa teologisnya bisa menipis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada dua jenis terjemahan masing-masing memiliki kelemahan dan masing-masing memiliki kelebihan. Jadi tidak ada terjemahan yang netral dan sempurna. Kalau kita gunakan pokoknya harfiah saja lah yang paling benar, nggak bisa. Atau misalnya, oh itu dynamic equivalent saja yang benar sesuai dengan makna, nggak bisa juga.
Jadi kita harus memiliki dua jenis terjemahan ini Bapak Ibu seperti dua mata uang logam yang harus komplit dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis terjemahan saja. Kita harus menggunakan dua jenis terjemahan untuk membantu kita mempersiapkan bahan khotbah atau bahan sharing supaya firmannya itu kenop. Gitu dia ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada dua, Bapak Ibu, yang bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah BIS atau BIMK, Bahasa Indonesia Sehari-hari atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Itu dari LAI. Yang kedua adalah yang saya terjemahkan, yang kita terbitkan, itu adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dan kalau untuk Murtadin, dia Alkitab khusus Murtadin. Nah, ya. Nah, bahasa Inggrisnya apa, Pak Jul? Bahasa Inggrisnya adalah NLT, New Living Translation. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang memiliki Alkitab jenis New Living Translation, NLT, berarti Anda sudah memiliki satu terjemahan Alkitab berdasarkan makna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya Bapak Ibu, Pak Jul, saya sudah punya dua Alkitab, Pak. Saya punya TBLAI, saya punya ILT, Indonesia Literal Translation yang pakai Yahweh Yahweh yang Elohim Elohim. Nah, jangan katakan itu adalah dua jenis terjemahan. Salah. Itu adalah satu jenis terjemahan dengan dua versi Alkitab. Gitu ya, karena sama-sama diterjemahkan secara harfiah. Tapi kalau Bapak Ibu punya satu LAI, terus yang kedua adalah terjemahan sederhana Indonesia yang saya terjemahkan atau BIMK atau BIS, maka Bapak Ibu memiliki dua jenis terjemahan dengan dua versi terjemahan. Nah, gitu. Nah, bahasa Inggris kalau harfiah itu apa Pak Jul? Harfiah bahasa Inggris itu King James Version gitu ya, King James Version. Ada juga NASB, North American Standard Bible. Ada juga ESV, ya, English Standard Version. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang punya satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Misalnya gini, di rumah kita punya Alkitab bahasa Indonesia yang TBLAI. Terus punya King James Version dalam bahasa Inggris. Ini masih tetap dikategorikan satu jenis terjemahan. Ya, walaupun sudah dua bahasa yang berbeda. Karena metode penerjemahannya masih sama. Jadi walaupun beda bahasa, tapi metodenya masih sama. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa terjemahan ini sudah memiliki dua jenis terjemahan. Salah. Jadi satu jenis terjemahan dengan dua versi Alkitab dengan dua versi bahasa yang berbeda. Jadi saya tekankan lagi, sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki dua jenis terjemahan. Terjemahan yang pertama adalah terjemahan harfiah, di Indonesia bisa pakai TBLAI atau NLT, ELT, Indonesia Literal Translation, dan yang kedua bisa pakai TSI atau BIMK atau BIS. Jadi kalau kita mempersiapkan bahan khotbah, mempersiapkan bahan sharing di kelompok kita gunakan King James Version, terus kita gunakan juga LAI, itu masih kita gunakan satu jenis terjemahan saja. Ya, harus kita gunakan yang satu pakai King James Version, yang satu lagi pakai NLT atau pakai BIMK atau pakai TSI. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Jadi itu akan memudahkan kita memahami bahwa masing-masing kelemahan ditutupi oleh kelemahan ini ditutupi oleh kelebihan yang satu, kelemahan yang satu ditutupi oleh kelebihan yang satu. Jadi dua seperti mata uang yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itulah pentingnya kita menggunakan beberapa jenis terjemahan untuk memudahkan kita menangkap makna pesan dari kitab suci Bapak Ibu, ya. Nah, ini realitas dalam penerjemahan yang perlu saya sampaikan kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua kelompok atau mungkin ada yang pendeta di sini yang mau mengajar mempersiapkan bahan khotbah. Yang pertama, jangan membangun satu doktrin atau pemahaman dari satu kata terjemahan. Saya tadi udah ingatkan, kita jangan memfavoritkan satu jenis terjemahan. Kita harus miliki dua jenis terjemahan. Karena kalau kita memfavoritkan dan membangun satu doktrin berdasarkan satu kata terjemahan, itu bisa menimbulkan kekeliruan Bapak Ibu. Seorang pengkhotbah, seorang pengajar, seorang gembala harus menjelaskan konsep, jangan hanya sekedar kata-kata. Nah, banyak kasus saya jumpai
Ada pendeta bahkan yang sudah doktor teologi ya bilang agape itu kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Sementara phileo itu adalah kasih kepada manusia. Jadi tidak mungkin kasih kepada yang lain. Itu hanya ditujukan kepada Allah. Nah, ini adalah suatu hal yang salah dan keliru. Kita lihat dulu contoh kasusnya. Di dalam ini dituliskan di sini karena Demas telah mencintai dunia ini. Nah, mencintai dunia ini, mencintai di sana diterjemahkan dari kata agapesas. Bentuk kata bakunya adalah agapao. Dan itu adalah agape. Jadi kalau kita bilang agape itu adalah kasih Allah, salah gitu ya. Kasih Allah salah. Kenapa? Dalam ayat ini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus, kata mencintai dunia itu sudah menunjukkan agapesas. Bentuk kata bakunya adalah agapao. Itu adalah agape. Jadi kalau kita bilang agape adalah kasih Allah, berdasarkan ayat ini, itu udah salah. Nah, gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, banyak sudah doktor teologi, sudah master teologi, sudah sarjana teologi, tapi masih tetap bilang agape itu kasih Allah. Gitu ya. Hati-hati. Kita harus jelaskan konsepnya. Di ayat ini maksudnya begini, di ayat ini maksudnya begini. Gitu. Kenapa? Kalau nanti jemaat menangkap, mengeneralisasi bahwa agape itu adalah kasih Allah, ketemu dengan ayat ini, padahal mencintai dunia pun pakai kata agape juga, lah bingung dong. Nah, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan jadi itulah yang saya katakan kita harus apa namanya? Harus hati-hati untuk memberikan satu pengajaran, jangan sampai konsepnya itu kita tidak ajarkan, yang penting artinya aja lah. Nah, gitu ya. Jangan. Ya, tidak semua agape itu adalah kasih Allah. Ya, ini ayatnya sudah terbukti bahwa dalam teks Yunaninya sudah dijelaskan di situ agape, agapao. Ya, mencintai dunia ini pun pakai kata agape. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa jangan sampai kita salah menjelaskan hanya sekedar arti saja. Jangan, jelaskan konsepnya. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan satu jenis terjemahan, itu akan membuat pengajaran kita menjadi dangkal, bahkan menjadi keliru. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, lebih bagus batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dicampakkan ke laut daripada menyesatkan. Hati-hati kita. Para pengajar, para gembala, para pemimpin kelompok itu akan jauh lebih dihakimi lebih berat daripada orang-orang yang hanya terima-terima saja Bapak Ibu. Ini kita harus pegang benar-benar, kita harus pegang hati-hati, jangan sampai ya hal itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, selanjutnya, pengkhotbah perlu rendah hati terhadap teks. Nah, ini dia. Ya. Pengkhotbah perlu rendah hati terhadap teks. Bapak Ibu bisa lihat ya presentasi saya ya. Bisakah dilihat? Bisa dong. Ah, bisa ya. Oke, pastikan bisa ya. Nanti wajah saya aja yang muncul di sini, Bapak Ibu nggak bisa lihat ya. Oke, pengkhotbah perlu rendah hati terhadap teks. Aja kau. Jangan membantah teks demi doktrin gereja. Nah, ini kadang ya Bapak Ibu, saya kadang itu banyak dibenci oleh banyak denominasi gereja. Karena apa? Karena saya dipandang sebagai menantang doktrin gereja. Saya ini penerjemah Alkitab, bukan penafsir. Nah, itulah bedanya penafsir dengan penerjemah, Bapak Ibu. Kalau penafsir, dia bisa menafsirkan dari latar belakang mana, dari latar belakang gereja mana dia berasal. Itu kalau penafsir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari karismatik, nah Bapak Ibu akan menafsir dari perspektif karismatik. Kalau Bapak Ibu dari Lutheran, Bapak Ibu akan menafsirkan berdasarkan Lutheran. Kalau Bapak Ibu dari Calvinis atau misalnya eh, ya Calvinis, ya Reform misalnya, maka Anda akan menafsirkan berdasarkan teologi Reform. Kalau Anda misalnya dari apa dari Ortodoks, ya Anda akan menafsirkan berdasarkan Ortodoks. Kalau Anda dari Metodis, Anda akan menafsirkan berdasarkan Metodis. Nah, kami para penerjemah tidak boleh begitu.
Kalau memang harus saya tabrak, tabraklah saya, gitu. Saya tabrak, gitu. Kenapa? Kami tugasnya adalah menerjemahkan, bukan menafsirkan, Bapak Ibu. Jadi kalau kami itu udah diajari, kalau apa kata teks, itulah ikutin. Nah, kebanyakan kan enggak. Ya, saya termasuk karismatik, Bapak Ibu. Saya adalah pendeta karismatik, saya gembala di karismatik. Nah, banyak kali kalau kita apa namanya doa syafaat misalnya kasih persembahan, biar Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Coba bayangkan pemahaman kita yang karismatik pada umumnya, persembahan itu adalah benih. Jadi persembahan itu benih dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di sini, ya, benih itu ialah firman Allah dalam kitab Lukas. Ya, Osporos estinologos tuteu dalam teks Yunaninya. Nah, tiba-tiba kita bilang benih itu adalah persembahan. Nah, ini kita para pengkhotbah harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya, kalau dituliskan benih itu adalah firman, jangan buat benih itu persembahan. Jadi nggak ada lagi cerita, engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Konteksnya dalam di situ adalah firman-Nya yang menjadi berlimpah, berbuah sampai 100 kali lipat. Bukan uang kita, bukan persembahan kita. Jangan katakan saya anti karismatik, Bapak Ibu. Saya karismatik. Saya dibesarkan di karismatik, secara rohani maksudnya. Saya dilahirkan secara rohani di karismatik. Saya dari Islam dulu. Saya dilahirkan secara rohani di karismatik. Melayani di karismatik, menikah di karismatik, dan sampai sekarang menggembalakan juga di karismatik. Tapi saya tidak akan bawa doktrin-doktrin karismatik yang notabene mungkin itu salah. Saya tidak akan bawakan itu walaupun saya karismatik. Karena saya penerjemah, saya bukan penafsir Alkitab. Jadi itu yang saya bilang tadi, pengkhotbah atau kita para hamba-hamba Tuhan ini harus rendah hati terhadap teks. Jangan bantah teks demi doktrin gereja. Kalau teksnya bilang bahwa benih itu adalah firman Tuhan, jangan buat itu jadi benih uang atau persembahan. Nah, ini tadi. Nah, disitulah perlunya kerendahan hati kita kepada teks yang ada, Bapak Ibu. Terus kita bilang, oh Roh Kudus yang berbicara kepada saya. Hati-hati. Roh Kudus itu tidak akan mungkin menyangkal firman Yesus. Ya, tidak akan mungkin Roh Kudus menyilang atau membangkang terhadap firman yang sudah disebutkannya dahulu. Roh Kudus pasti sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu. Dia tidak akan mungkin mengatakan A 2000 tahun yang lalu, terus B sekarang. Enggak. Dia konsisten. Kan kita udah belajar ya. Firman Tuhan, lebih mudah langit bumi lenyap daripada satu iota batal. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah gambaran bahwa firman Allah itu kekal. Tidak bisa direvisi, tidak bisa di apa namanya diubah-ubah berdasarkan doktrinnya kita. Nah, itu ya. Jadi, inilah pentingnya kenapa kita setia pada teks. Kalau dibilang baptizo itu adalah dicelup, ya sudah. Nggak usah banyak teologi ini, tafsir ini. Baptis itu celup, ya udah selam, nggak ada cerita. Nah, itu. Kenapa? Teksnya menulis baptizo. Tapi berapa banyak orang, oh enggak, bisa kok anak ini anak. Kalau dibilang yang baptis itu adalah orang dewasa, ya itu tadi. Banyak pengkhotbah dan sekolah tinggi teologi serta gereja nggak tunduk pada teks. Gitu ya. Nah ini tadi saya ingatkan kepada kita semua. Ya, kita harus tunduk kepada teks. Jangan langgar teks demi doktrin gereja kita. Kalau teksnya bilang bahwa persembahan itu, kalau benih itu adalah firman Allah yang bertumbuh sampai 100 kali lipat, berbuah 100 kali lipat, jangan lagi kita gunakan apa dalam doa, syafaat, persembahan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi sampai 100 kali lipat. Karena 100 kali lipat itu bukanlah benih uang, bukanlah benih persembahan, tetapi apa? Firman Tuhan yang harusnya berlipat 100 kali lipat. Gambarnya begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang kedua, yang selanjutnya adalah dampak pastoral penerjemahan. Bahasa membentuk iman jemaat.
Kata-kata Alkitab membentuk cara jemaat melihat Allah, memahami keselamatan, menjalani etika Kristen. Nah, ini kita penting Bapak Ibu. Baik penerjemah maupun pengkhotbah sama-sama mengemban tanggung jawab pastoral di hadapan Tuhan. Jangan sampai pengajaran kita itu membuat orang tidak melihat Allah tapi malah melihat setan, melihat hantu. Ya. Jangan sampai pengajaran kita itu membuat orang malah meragukan keselamatannya. Jangan sampai orang yang mendengarkan pengajaran kita itu tidak mengalami etika Kristen. Apologetika pandai kali, otaknya penuh, tapi ngomongnya ngomong jorok, ngomong kotor. Itu bukan menjalani etika Kristen. Kalau kita di dalam Kristus, otak kita bisa penuh dengan apologetika, tapi mulut kita pun harus penuh dengan kasih. Tidak perlu sumpah serapah, mentolol-tololin orang, memaki orang dengan kasar. Nah, itu tadi, otak penuh, tetapi hati miskin. Nah, ini dia. Makanya berapa banyak orang mengatakan Pak Jul itu orang apologet. Saya bilang tidak, saya tidak mau disebut sebagai apologet. Saya lebih suka disebut sebagai saksi Kristus. Karena Tuhan memanggil saya untuk menjadi saksi, bukan memanggil Tuhan sebagai pengacara. Saya bilang begitu. Saya tidak mau menjadi pengacaranya Tuhan. Saya mau menjadi saksinya Tuhan. Makanya saya tidak pernah dibilang Pak Jul, bukalah kelas apologet, ajari kami apologet. Bapak kan ahli, bisa bisa melihat dari tiga sisi, Yahudi, Kristen, Islam, kan enak Pak buatnya itu seperti itu. Saya bilang tidak. Saya tidak mau kalau buka membentuk kalian yang otaknya penuh dengan apologetika, tapi hati kalian miskin dan tanpa perubahan, saya bilang. Firman itu mengubah, bukan hanya ngisi otak. Saya bilang begitu. Nah ini, kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, para pelayan Tuhan, walaupun mungkin ada di antara kita yang bukan pendeta, tapi mungkin kita adalah pemimpin kelompok, atau mungkin kita dikasih kesempatan untuk sharing. Nah, pastikan, bahan sharing kita itu membuat orang bisa melihat Allah, membuat orang bisa memahami keselamatan, dan membuat orang itu bisa mengalami perubahan, diubahkan oleh Amin. Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi dalam Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu. Ya, jadi ini pentingnya bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajar. Jadi kalau saya simpulkan kepada kita semua, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang gembala atau ketua tim, kelompok, kelompok kecil maupun yang besar, yang kita dipercayakan untuk membuka sharing firman Tuhan, membawakan sharing firman Tuhan, miliki dua jenis terjemahan Alkitab. Ya, miliki dua jenis terjemahan Alkitab. Yang pertama itu adalah Alkitab berdasarkan harfiah, dan yang kedua adalah berdasarkan arti atau dynamic equivalent. Dan kita juga jangan favoritkan satu jenis terjemahan. Kenapa? Karena satu jenis terjemahan bisa memberikan interpretasi yang beda. Saya sudah tunjukkan tadi ya. Contoh misalnya dari LAI. Sama-sama kata kebenaran. Matius 6 ayat 33 pakai kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 pakai kebenaran. Tapi kalau kita lihat di teks aslinya, itu berbeda antara dikaisine dan alitea. Dan juga kita lihat di sini ya, kalau bahasa Inggris malah lebih aktif. Ada yang bilang, oh ILT lebih bagus, Elohim yang Alkitabnya pakai Elohim. Enggak juga, ya dia pakai juga kebenaran-kebenaran yang sama di sini. Terus Roma 12 ayat 2, kita bilang, oh Alkitab yang satu ini lebih keren. Enggak, kata berubahlah itu adalah kata kerja perintah aktif. Sementara dalam teks aslinya metamorphose itu adalah kata kerja pasif. Jadi bukan kita yang berubah, tapi kita yang diubahkan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi kita harus memiliki dua jenis terjemahan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan satu jenis terjemahan untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan lebih baik. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Eli. Puji Tuhan, terima kasih Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puji Tuhan.